Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nantoy Permana dari jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kompresor. Mungkin kata-kata kompresor ini sudah tidak asing di telinga kita, karena kita sering mendengar kata-kata kompresor, dan memang kompresor ini saat ini sudah banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun seringkali kita ini hanya mendengar dan hanya tahu soal kompresor ini, tapi kita tidak tahu bagaimana dan apa sih sebenarnya kompresor itu, bagaimana fungsinya, prinsip kerjanya bagaimana, klasifikasi, dan bahkan bagian-bagian kompresor itu kita tidak tahu. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kompresor. Kompresor ini adalah suatu mesin yang berfungsi untuk memampatkan udara dengan meningkatkan tekanannya dan mengurangi jumlah volumenya. Tujuan dari ditingkatkannya tekanan ini adalah untuk agar dapat mengalirkan suatu udara pada kebutuhan proses dalam suatu sistem menuju ke proses sistem yang lebih besarnya. Adapun fungsi utama dari kompresor udara ini adalah yaitu untuk menaikkan tekanan pada suatu udara, di mana tekanan udara ini dapat dinaikkan dengan memaksakan untuk mengurangi volume, dan ketika volumenya ini dikurangi, maka tekanan tersebut akan naik. Sebelum kita menuju pembahasan lebih lanjut, saya akan menunjukkan atau memberitahu bagaimana sih sejarah dan perkembangan dari kompresor ini. Ya, saya akan menjelaskan atau menceritakan sedikit sejarah dan perkembangan dari kompresor. Kompresor ini berawal pada tahun 1602, di mana seorang ahli fisika asal Jerman bernama Otto von Guericke pertama kali menemukan mekanisme kompresor. Pada tahun 1650, Otto menciptakan sebuah pompa vakum yang terdiri dari sebuah piston dan silinder udara dua arah yang didesain untuk menarik udara melalui ruang kecil dan menyimpannya pada ruang yang lebih besar. Pada tahun 1762, seorang insinyur bernama John Smeaton kembali merancang kompresor udara tersebut yang dikendalikan menggunakan sebuah roda air. Namun, teknologi ciptaan John ini hanya dapat meniup udara sehingga udara yang dikeluarkan tidak memiliki tekanan. Pada tahun 1776, seorang pria asal Inggris bernama John Wilkinson kembali menemukan sebuah teknologi yang dapat mendorong angin dengan tekanan. Dan inilah awal mula dari kelanjutan penciptaan kompresor yang lebih sempurna. Pada tahun 1800-an atau pada abad 18, seorang insinyur bernama Victor membuat langkah yang lebih baik lagi setelah ia dapat merancang sebuah kompresor udara di Paris yang dapat menghasilkan gaya sebesar 18.000 kW. Pada tahun 1888, mulailah kompresor ini diproduksi oleh beberapa industri secara massal. Hal ini dikarenakan akan kebutuhan teknologi kompresor ini yang semakin meningkat, dan pada tahun 1960-an atau abad 19 sampai sekarang, kompresor ini sudah banyak mengalami perkembangan serta muncul beberapa inovasi terbaru dari para insinyur, dan pada abad inilah komponen pneumatik yang lebih baik ini dirancang untuk memenuhi segala permintaan yang meningkat untuk sistem sebuah kompresi udara. Jadi sejak tahun 1900 sampai sekarang ini, kompresor sudah mengalami banyak perkembangan dan inovasi yang lebih baik lagi, sehingga saat ini sudah banyak spesifikasi atau jenis-jenis kompresor yang pada kehidupan sehari-hari, di mana spesifikasi kompresor ini menyesuaikan dengan akan kebutuhan yang kita butuhkan untuk suatu pekerjaan yang untuk mempermudah suatu pekerjaan yang akan kita lakukan. Ya, tadi kita sudah melihat bagaimana sejarah dan perkembangan kompresor ini sampai saat ini. Lalu selanjutnya saya akan membahas prinsip kerja dari kompresor ini. Jadi pada dasarnya kompresor ini kan merupakan mesin, sebuah mesin yang memiliki fungsi untuk mengempatkan udara dengan meningkatkan tekanannya dan mengurangi volumenya. Sebenarnya kompresor ini memiliki prinsip kerja yang saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, di mana prinsip kerjanya ini sudah terorganisir amat baik sehingga dapat bekerja secara maksimal atau berfungsi secara maksimal.
Jadi kompresor ini dia tidak memiliki prinsip kerja yang seperti antara satu kerja dan kerja lain itu berbeda, namun mereka itu memiliki prinsip kerja yang saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, di mana yang sudah terorganisir oleh sebuah sistem untuk mencapai kinerja yang maksimal. Adapun 4 prinsip utama pada kompresor ini. Yang pertama adalah staging, yang kedua ada intercooling, yang ketiga ada compressor displacement and volumetric efficiency, dan yang keempat ada specific energy consumption. Secara umum, berdasarkan literatur yang telah saya ketahui, kompresor ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ada kompresor positive displacement, di mana kompresor positive displacement ini merupakan suatu kompresor yang menghasilkan udara bertekanan tinggi dengan jalan menurunkan besar volumenya. Jika suatu gas atau udara di dalam sebuah ruangan tertutup diperkecil volumenya, maka gas atau udara tersebut akan mengalami sebuah kompresi. Kompresor positive displacement ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama, kompresor piston atau reciprocating, dan kompresor putar atau rotari. Kompresor piston atau reciprocating ini merupakan merupakan kompresor yang memiliki prinsip kerja seperti sebuah pompa sepeda yang memiliki karakteristik di mana aliran keluar ini tetap atau bahkan konstan pada kisaran tekanan pengeluaran tertentu, dan kapasitas kompresor ini proporsional langsung terhadap kecepatan keluaran seperti denyutannya. Kompresor piston ini saat ini terdapat beberapa jenis konfigurasi yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada reciprocating horizontal atau piston horizontal, lalu ada piston vertikal, ada piston horizontal balance opposite, dan piston tandem. Lalu yang kedua itu kompresor putar rotari. Nah, si kompresor ini pada umum itu terbagi menjadi 2, yang piston dan yang rotari. Kalau kompresor rotari ini memiliki sebuah rotor dalam satu tempat dengan piston dan memberikan pengeluaran kontinu bebas denyutan. Kompresor rotari ini dapat beroperasi pada kecepatan tinggi, dan umumnya ini dapat menghasilkan keluaran tekanan yang lebih tinggi dibandingkan kompresor piston atau reciprocating. Kompresor putar atau rotari ini merupakan kompresor kontinu yang sudah memiliki pendingin, yaitu pendinginan air. Lalu secara umum kompresor ini terbagi menjadi kompresor positive displacement dan kompresor dinamis. Kompresor dinamis ini menggunakan suatu mesin alir udara yang berputar secara kontinu dengan menggunakan suatu elemen atau komponen mesin yang berputar dengan cepat sehingga menghasilkan gaya-gaya sentrifugal yang arahnya ini keluar, sehingga membuat udara yang akan termanfaatkan itu dapat menyebabkan tekanan udaranya menjadi naik. Nah, kompresor dinamis ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada kompresor sentrifugal dan ada kompresor aksial. Jadi pada umumnya ini kompresor ini hanya terbagi 2, namun setiap jenis kompresor ini memiliki pembagian klasifikasi masing-masing. Kompresor sentrifugal ini merupakan salah satu jenis kompresor dinamis yang proses kerjanya itu bergantung pada transfer energi dari impeller yang berputar ke udaranya. Kalau kompresor aksial ini memiliki aliran udara paralel terhadap sumbu putarnya, di mana kompresor aksial ini tersusun dari beberapa tingkat impeller. Kompresor ini juga banyak digunakan pada dunia industri pesawat terbang khususnya. Dan kompresor ini memiliki prinsip kerja yaitu sistem udara alir sebagai pengantar udara yang besar. Tadi kita sudah membahas tentang klarifikasi kompresor, pengertian kompresor, dan prinsip kerja kompresor. Kita seringkali mendengar kata kompresi. Kata-kata kompresi ini sering kita dengar dalam pembahasan lainnya, seperti contohnya motor bakar. Di sini saya akan menjelaskan
sebelum terjadi kesalahpahaman, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang kompresi, pengertian kompresi ini sendiri. Jadi, kompresi ini adalah proses pemampatan gas sehingga tekanannya menjadi lebih tinggi dari tekanan awalnya. Jadi si kompresi ini adalah proses pemampatan gas untuk meningkatkan tekanannya, meningkat dari tekanan awalnya. Nah, saat proses kompresi ini berjalan, temperatur gas dapat berubah tergantung dengan jenis proses yang dialaminya. Kompresi gas ini dapat dilakukan dalam 3 proses, yaitu proses isotermal, adiabatik, dan politropik. Kompresi isotermal yaitu biasa suatu gas dapat dikompresikan, maka terdapat suatu energi yang diberikan dari luar pada gas tersebut. Jadi kalau isotermal ini pada proses kompresinya dia menerima masukan energi lain dari luar ke dalam silinder, di mana energi tersebut akan diubah menjadi suatu energi panas sehingga temperatur gas tersebut akan naik jika tekanan gas tersebut semakin tinggi. Nih, pada proses kompresi ini berkaitan atau berhubungan dengan tekanan dan volume. Lalu yang kedua itu ada kompresi adiabatik. Kompresi adiabatik ini merupakan suatu proses kompresi yang berlangsung tanpa adanya panas yang keluar ataupun masuk dari gas ke dalam silinder. Pada kompresi ini, silinder diisolasi terhadap panas agar proses kompresi ini berjalan tanpa adanya panas yang masuk ataupun keluar ke dalam gas tersebut. Lalu yang ketiga yaitu adalah kompresi politropik. Kompresi ini sebenarnya terjadi di antara kedua proses kompresi lain pada mekanisme kompresor politropik, bukan kompresi isotermal ataupun adiabatik. Nah, sebenarnya terkadang masih banyak banyak orang yang bingung antara apa sih sebenarnya perbedaan kompresor dengan pompa, karena sebenarnya dia sama saja untuk mengalirkan. Antara kompresor dan pompa itu dia memiliki fungsi, kita mendengarkan fungsi itu kompresor untuk mengalirkan dan pompa juga untuk mengalirkan. Jadi sehingga seringkali orang-orang itu dan termasuk saya sendiri pada awalnya tidak mengetahui nih apa sih perbedaan kompresor dan pompa. Jadi saya akan memberikan sedikit perbedaan antara kompresor dan pompa, yaitu perbedaan kompresor dan pompa ini ada pada apa yang dialirkannya, dimana kompresor ini adalah suatu mesin yang dapat memampatkan udara dengan meningkatkan tekanan dan mengurangi jumlah volumenya. Dan pompa adalah suatu mesin yang digunakan untuk memindahkan cairan dari suatu tempat ke tempat lainnya melalui suatu media perpipaan dengan cara menambahkan energi pada cairan yang dipindahkan dan berlangsung secara terus-menerus. Nah, pada dasarnya prinsip kerja kompresor dan pompa ini memiliki prinsip kerja dan tujuan yang sama, tapi kedua alat ini memiliki fungsi yang berbeda di dalam objek apa yang dialirkannya atau diberi tekanan. Walaupun keduanya dikatakan memiliki prinsip kerja dan tujuan yang beda, di mana keduanya sama mengalirkan fluida, namun jika kompresor hanya dapat mengalirkan udara, sedangkan pompa dapat mengalirkan fluida dalam bentuk cairan. Nah, kompresor saat ini sebenarnya kompresor ini sudah ada dari 100 tahun lalu dan sudah digunakan sampai saat ini, di mana pada saat ini sudah banyak pengaplikasian dan banyak perkembangan dari kompresor ini. Nah, yang pertama itu ada beberapa aplikasi kompresor, yaitu pada tambal ban misalnya, pada bagian-bagian kendaraan yang biasa digunakan untuk menambah angin atau untuk membersihkan bagian mesin di tiup pakai kompresor ini. Lalu ada juga pada tempat cucian mobil untuk menyuci mobilnya, dan kadang dia itu digunakan untuk mendorong hidrolik dari tempat cucian mobil yang hidrolik. Lalu kompresor ini diaplikasikan pada pengoperasian peralatan angin. Lalu saya pernah mengetahui suatu proses rekondisi grinding tire, di mana pada proses rekondisi grinding tire ini terdapat proses gogging
Dan pada proses cooling ini juga dia menggunakan kompresor. Jadi kompresornya juga diaplikasikan pada mesin bogi. Lalu pada sistem pembangkit gas dan pada industri pertambangan. Ya, selanjutnya saya akan menunjukkan video tentang aplikasi dari kompresor Torak ini. Ya, jadi ini adalah contoh aplikasi dari kompresor kepada alat nail gun untuk memaku kayu ini. Lalu ini adalah mesin rivet udara digunakan untuk merivet, dan di sini bisa kita lihat begini cara pengaplikasiannya. Lalu kompresor juga dapat diaplikasikan dalam proses pengecatan. Ini adalah ilustrasi proses pengecatan. Nah, seperti ini. Lalu kompresor juga dapat digunakan untuk memompa ban motor. Ini bisa kita lihat seperti inilah ilustrasinya. Dan juga dapat memompa ban mobil. Dan itulah aplikasi dari kompresor dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya rasa cukup pembahasan kita tentang kompresor Torak pada video kali ini. Saya harap dapat berguna dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya ucapkan mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan jika ada informasi yang dirasa kurang atau ada yang salah, tulis di kolom komentar, tambahkan di kolom komentar. Saya Ananto Yuda undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.